أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Melanjutkan pembahasan terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, yang mana sebagian telah kita baca, sebagian riwayat yang diriwayatkan dari Iyad tersebut telah kita baca. Kelanjutan dari apa yang kita baca yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wa ahlul jannati thalathatun. Penghuni syurga itu ada 3 golongan. Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Golongan yang pertama, Dzu sultan, orang-orang yang punya kekuasaan. Masuk dalam kategori ini, golongan ini, hakim, pemimpin tertinggi, presiden, sampai juga masuk dalam kategori penguasa di dalam hadis ini. Orang yang punya kekuasaan di sini ayah di dalam rumah tangga. Kata para ulama, fayadkhul fi dzalik al-hakim fi wilayatihi wal ab fi usratihi wal rais fi amalihi wa kullu man lahu wilayah ala ahad. Setiap orang yang punya kekuasaan atas orang lain, dia disebut dzu sultan, orang yang punya kekuasaan. Siapa yang akan masuk syurga dari orang-orang yang punya kekuasaan ini? Dia yang punya sifat muqsitun, adil. Dia punya sifat adil. Mutasaddiqun, yang senang berderma. Pemimpin yang justru banyak memberi, bukan minta diberi. Pemimpin yang justru dia korbankan hartanya untuk orang-orang yang dipimpin, bukan dia memanfaatkan harta orang-orang yang dipimpin. Itu mutasaddiq. Jadi punya sifat muqsit, adil, mutasaddiq, muwaffaq. Dan dia selalu berada di jalan yang benar. Ini pemimpin yang akan masuk ke dalam syurga. Maka lawan dari sifat-sifat yang mulia ini adalah pemimpin yang tidak adil, jair. Ini termasuk golongan yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Termasuk peringatan buat kita. Kita sebagai pemimpin di level yang paling rendah, pemimpin dalam rumah tangga kita, hati-hati. Keadilan itu tidak hanya ditujukan kepada presiden. Kita juga yang tidak menjabat sebagai presiden, hanya sebagai pemimpin rumah tangga juga harus adil. Nabi SAW pernah mengingatkan seorang ayah yang tidak adil terhadap anak-anaknya, dan itu sebuah kezaliman. Ada seorang ayah yang ingin memberi hadiah kepada salah satu anak-anaknya. Sang ayah meminta Nabi SAW menjadi saksi
atas pemberian hadiah kepada satu dari anaknya ini, salah satu dari anaknya. Maka Nabi pun bertanya, apakah setiap anakmu kamu beri hadiah? Dia menjawab tidak, hanya si fulan. Maka kata Nabi, saya tidak akan menjadi saksi atas ketidakadilan, atas kezaliman. Jadi kalau kita teriak-teriak adil kepada orang lain, pertama lihat tengok diri kita. Apakah dalam muamalah kita, baik keluarga atau kepada siapapun, kita sudah bersikap adil. Adil itu juga meletakkan sesuatu pada tempatnya dan juga memberikan hak kepada orang yang berhak. Dan ingat, adil itu memberikan hak kepada orang yang berhak menerima hak tersebut, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Jadi adil bukan menyamaratakan sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Itu bukan adil. Ya, itu harus kita ingat. Orang-orang yang berprinsip adil itu menyamaratakan dua hal yang berbeda, maka mereka akan mengkritik ajaran Islam terkait dengan posisi wanita dan laki-laki, dianggapnya tidak adil. Kenapa? Karena mereka punya pendapat adil itu menyamaratakan. Kalau laki-laki diberi hak ini, perempuan yang harus diberi hak itu. Itu yang kemudian muncul gerakan feminisme, gerakan gender, dan gerakan-gerakan yang lain. Yang tentunya ini gerakan-gerakan yang merusak. Teriakan mereka apa? Keadilan, kesetaraan. Nama-nama yang indah, tapi sebetulnya yang diinginkan adalah kerusakan. Jadi pemimpin yang punya sifat adil, yang kedua apa tadi? Mutasaddiq, apa mutasaddiq? Yang berderma. Justru dia melayani, bahkan kalau hartanya perlu diberikan, dia akan berikan demi kebaikan orang-orang yang dipimpin. Jadi bukan memimpin untuk memanfaatkan, tapi dia yang siap untuk dimanfaatkan potensi yang dia miliki demi kemaslahatan siapa yang dipimpin. Kalau seorang ayah betul-betul dia berikan segalanya untuk anak-anaknya. Kalau dia seorang pemimpin, baik pemimpin di kalangan masyarakat yang paling rendah, RT, RW, dia justru orang yang banyak mengeluarkan, bukan cari keuntungan, bukan cari serapan-serapan fulus. Ya. Ada pemimpin itu yang menyerap aspirasi dan juga menyerap duit menungso. Ya. Mutasaddiq. Dan memang pemimpin dalam level manapun itu harus dermawan. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi kita Muhammad SAW pernah diberitahu ada salah seorang pemimpin yang memimpin satu kabilah. Dan orang-orang di kabilah itu mengatakan, fulan pemimpin kami tapi dia medit, bakhil. Kata Nabi, jangan, ganti. Karena bahaya, orang kalau medit itu memimpin bahaya, Pak. Dia tidak mau berkorban, padahal pemimpin itu harus berkorban. Kalau tidak siap berkorban, jangan jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin. Muqsid, mutasaddiq, muwaffaq. Yang berjalan di jalan yang benar. Ya. Dia selalu berada di atas jalan yang benar. Ini golongan yang pertama. Yang kedua kata Nabi, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Orang yang nanti akan banyak menghuni surga adalah seseorang yang sangat penyayang. Rahimun, sangat penyayang. Ay kathirur rahmah wal ihsan ala saghir wal kabir. Kathirur rahmah, orang yang punya jiwa penyayang, kasih sayangnya itu berlimpah. Jadi kasih sayangnya bukan sesaat, bukan kadang-kadang, tapi kathir, sehingga orang itu disebut rahim. Kepada siapa? Kepada anak kecil, orang dewasa, rahmat.
Raqiqul qalb, yang lunak hatinya, halus hatinya. Layyinun 'inda tadhakkur wal mau'izah. Ciri orang yang lunak hatinya itu mudah tersentuh ketika diberi nasihat, mudah diingatkan, tidak keras kepala. Bahasa kita, orang yang susah diingatkan biasa disebut apa? Keras kepala. Layyinul qalb, raqiqul qalb, orang yang mudah tersentuh, mudah diingatkan, gampang diberi nasihat. Dan dia punya sifat rahmat ini kepada setiap kerabatnya, orang-orang terdekatnya, dan setiap orang muslim. Rahimun raqiqul qalb. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwa rahmatnya Allah diberikan kepada siapa? Ar-Ruhama, orang-orang yang punya jiwa kasih sayang. Maka orang yang punya sifat rahmat itu, ya, dia tidak akan bisa tenang kalau ada saudara-saudaranya dalam kesempitan. Dia terus berupaya untuk membantu. Bagaimana cara saya bisa menyelesaikan urusan si fulan? Apalagi kalau dia pemimpin punya sifat rahmat, tak tidur dia. Mikirkan bagaimana ini saya menyelesaikan masalah. Itu rahmat. Melihat orang berbuat maksiat sedih. Kenapa si fulan belum mendapatkan hidayah? Ya Allah, bagaimana caranya saya bisa memberikan hidayah, menghantarkan hidayah? Menghantarkan hidayah dia berdakwah. Karena memasukkan hidayah, merubah hati itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat apa? Rahim, kasih sayang yang luar biasa. Harisun alaikum, yang betul-betul semangat untuk mengentaskan kita dari kesesatan. Sehingga beliau tidak tenang, tidak istirahat, hidup beliau untuk umat. Kenapa? Karena kasih sayang. Rahim. Maka sebaliknya, penghuni neraka itu yang punya sifat ghalidhul qalbi, yang keras hatinya, tidak punya empati, simpati tidak ada. Yang dia lihat hanya kepentingan dirinya. Orang mau sengsara, yang penting dia senang. Orang mau menangis, yang penting dia tertawa, sekalipun tertawanya dia di atas penindasan orang lain. Ada ghalidhul qalb, tidak tersentuh ketika mendengar nasihat. Bahkan sering mengejek nasihat, mengejek ajaran-ajaran baginda Muhammad SAW. Itu lawan dari raqiq. Raqiqul qalbi itu mudah. Ketika diingatkan tentang hadis, ketika diingatkan tentang petunjuk, hatinya bergetar. Ada orang-orang yang justru menantang karena hatinya ghalid, keras. Bahkan Allah gambarkan terkadang kerasnya hati manusia itu asyaddu minal hijarah, lebih keras dari kerasnya batu. Itu golongan yang kedua, orang yang memiliki sifat apa? Rahmat, kasih sayang, berbuat baik sehingga terlihat dari kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dan hatinya mudah tersentuh. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afifun muta'affifun dzu'iyal. Afifun yakni man kanatil iffa sajiyah wa tabi'alah. Afifun, orang yang punya tabiat iffah. Iffah itu apa? Selalu orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak halal baginya. Itu orang yang punya jiwa iffah. Jiwanya tidak dekat dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jiwanya tidak senang dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Ketika jiwanya mengajak dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah, berbuat zina, dia lawan nafsu buruknya itu. Itu namanya iffah. Orang yang punya jiwa afif. Afifun muta'affif. Dan termasuk penghuni surga itu
Selain dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia juga muta'affif, orang yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Padahal apa kata Nabi, Dzu'iyal, dia punya keluarga besar, dia punya keluarga yang harus dinafkahi. Tapi muta'affif dia hanya bersandar kepada Allah lalu berikhtiar. Tidak pernah dia ulurkan tangan untuk meminta kepada manusia, padahal banyak yang dia nafkahi. Calon penghuni surga ini, Pak. Terhormat di hadapan manusia, dihormati di langit. Berbeda dengan mereka-mereka yang kemudian tidak berusaha, tangannya mengulur seperti ini. Hak Allah, hak Allah. Muta'affif, orang yang menjaga kehormatan. Ada kebutuhan-kebutuhan, ada dorongan-dorongan, ya, dorongan-dorongan dia untuk meminta, tapi dia tetap tidak meminta. Dia lebih mengutamakan, dia lebih ingin melakukan usaha-usaha dengan bertawakal kepada Allah. Itu namanya muta'affif, orang yang terhormat. Dan itulah orang-orang yang calon penghuni surga. Karena tiga sifat, tiga golongan ini, Pak, hidupnya pasti berat di dunia, Pak. Pemimpin yang adil itu pasti berat, godaannya berat. Apalagi ditinggal di lingkungan, di negara yang banditnya banyak sekali. Itu tidak mudah. Menegakkan keadilan itu tidak mudah, bukan perkara mudah. Bahkan dia bisa dibunuh. Apalagi sudah mendapatkan perlawanan, dia pun dermawan. Demikian pula orang yang punya sifat rahmat. Artinya dia capek dengan memberikan kasih sayang kepada orang, berbuat baik. Ini semua orang-orang capek di dunia, tapi mereka akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan sebelum masuk surga, mereka sudah istirahat di alam barzakh, sudah merasa bahagia, tenang, tinggal di tempat yang lebih nikmat dari tempat yang terbaik, ternikmat di dunia ini. Apalagi yang ketiga, afif, orang yang menjauhi perbuatan yang haram. Berat ini. Apalagi hidup di zaman sekarang, maksiat itu berada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Orang jadi orang afif, terhormat dengan menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, itu bukan perkara yang sahal, bukan perkara yang mudah. Godaan-godaan luar biasa. Muta'affif demikian pula dengan jiwa yang senantiasa menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta, tapi dia berupaya, berusaha. Dia punya tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya, memberi nafkah kepada anaknya. Dia pun bekerja dengan bertawakal kepada Allah. Kemudian qala wa ahlun nari khamsatun. Kata Nabi SAW, adapun penghuni neraka ada 5 golongan nanti. Yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini, ad-dha'iful ladzi la zabra lahu. Ad-dha'if alladzina la zabra lahu, orang lemah yang tidak punya zabralahu, itu yang akalnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan jahat. Dhaif di sini orang lemah, orang miskin, orang tidak punya. Tapi miskin harta juga miskin iman, miskin akhlak, mlebu neraka. Jadi hadis-hadis yang kita baca 2 minggu yang lalu, kalau antum masih ingat, Nabi SAW menyatakan bahwa penghuni surga itu paling banyak siapa? Fuqara wal masakin, paling banyak. Tapi bukan hanya sekedar dia miskin lalu masuk surga, lah. Karena banyak juga orang miskin dimasukkan dalam neraka sebagaimana dalam hadis ini. Maka orang miskin yang diutamakan, bahkan didahulukan masuk surga, mereka yang miskin harta tapi kaya akhlak, kaya iman, kaya kebaikan. Itu yang diutamakan, bukan hanya sekedar miskin. Yang miskin paling berat, miskin dan paling sakno, paling kasihan, miskin iman, miskin harta. Dunia wal akhirah ma hasal syai', tidak dapat apa-apa, khasarah.
Maka banyak juga orang-orang miskin, dhaif. Dhaif itu di dunia dia tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya kekuatan, sehingga dipandang sebelah mata. Di dunia dihina, di akhirat terhina. Maka saudara-saudara kita yang sudah di dunia sudah miskin, Pak. Miskin harta artinya ya. Selamatkan, jangan sampai di akhirat juga mengalami kemiskinan. Kemudian kata Nabi selanjutnya, orang-orang lemah yang tidak akal, tidak ada akal, tidak punya akal. Di sini tidak punya akal artinya akalnya ini tidak menahan dia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Alladzina hum fikum taba'an la yatba'una ahlan wala mala. Yang mana mereka itu berada di tengah-tengah kalian sebagai pengikut. Artinya apa? Karena mereka lemah, mereka bekerja sebagai khaddam, pelayan. Ya, pekerja, pelayan, melayani manusia. Tapi sayangnya ikhwani fillah, kondisi mereka itu ditambah dengan apa? Dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Maka di sini dikatakan ya'ni bil khuddam alladzina yaktafuna bisyubhati wal muharramat allati sahula alaihim akhduha amma ubiha lahum wa laysa lahum da'iya ila ma wara'a dhalik min ahlin wala mal. Di antara maknanya yang dikatakan di sini, mereka adalah orang-orang berada di tengah-tengah kalian, mengikuti kalian, dan mereka tidak mengikuti, tidak mencari keluarga wala harta yang halal. Artinya apa? Mereka dalam kondisi yang seperti itu, senangnya justru dengan hal-hal yang syubhat dan haram. Tidak berupaya mencari harta yang halal, tidak berupaya untuk mencari istri yang sah sehingga mereka berhenti dari perbuatan zina. Qila humul ladzina yaduruna haula al-umara wa yakhdumunahum wa la yubaluna min ayyi wajhin ya'kulun wa yalbasun. Ada yang mengatakan orang-orang lemah di sini adalah orang-orang yang bekerja untuk para umara, para penguasa, yang mana mereka tidak peduli apakah pekerjaan mereka itu ada pekerjaan yang halal atau yang haram, apakah mereka berada dalam kebaikan atau dalam keburukan, apakah mereka berada dalam al-haq atau kebatilan. Mereka tidak peduli dari mana mereka makan, apa yang mereka pakai, mereka tidak peduli. Ini kelompok yang akan juga banyak menghuni api neraka. Artinya apa? Ya lemah di dunia, pelayan, jadi melayani manusia, di akhirat tetap sengsara. Wal khain. Kemudian penghuni neraka akan diisi oleh siapa? Al-khain alladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Khain, pengkhianat. La yakhfa lahu tama'. Ay al-khain alladzi la yakhfa lahu tama' la yakhfa alayhi syai'un mimma yumkin an yatma'a fihi aw yutma'a fihi wa in daqqa bihaitsu la yakad an yudrik illa khanahu. Orang yang selalu berkhianat. Setiap apapun yang bisa dia pegang, dia akan berkhianat di situ. Diberi amanat apapun, dia akan berkhianat. Tidak ada satu amanah yang tidak dia khianati. Artinya ini pengkhianat luar biasa. Ini diantara maknanya wal khain alladzi la yakhfa lahu tama' wa in daqqa illa khanahu. Jadi orang yang selalu mencari sesuatu, jabatan, amanah, tapi dia cari untuk apa? Untuk dikhianati. Wa yahtamil annahu alladhi la yadhhar lahu tam' fi wadi'a mathalan 'inda al-ida' thumma yakhunu alladhi i'tamanahu fi amanatihi. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dari golongan ini ya tetap khianat, tapi khianatnya dalam bentuk yang lain, yakni orang yang berkhianat namun dia
berpura-pura sebagai orang yang amanah, sehingga orang mempercayakan amanah kepada dirinya. Annahu alladhi la yadhhar lahu tama' fil wadi'ah. Jadi dia seolah-olah menunjukkan tidak ada ketamakan terhadap harta manusia. Kalau dia seorang pemimpin, dia mengatakan, saya tidak cari harta, tidak cari fulus, saya demi rakyat. Dia seolah-olah menunjukkan apa? Menunjukkan amanahnya, menunjukkan bahwa dirinya tidak ada kepentingan dari harta manusia. Untuk apa? Agar orang-orang menitipkan kepercayaan kepadanya. Setelah manusia menitipkan kepercayaan, dia berkhianati. Ini manusia-manusia pengkhianat. Mungkin di dunia mereka selamat, di akhirat tidak ada yang selamat siapapun yang melenceng dari jalur Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kesengsaraan yang sesungguhnya. Wa rajulun la yusbih wa la yumsih illa wa huwa yukhadi'uka ala an ahlika wa malik. Dan seseorang yang akan menghuni neraka adalah orang yang pagi, siang, pagi, sorenya selalu ingin mengkhianatimu, mengkhianati keluargamu, mengkhianati hartamu. Berkawan, Pak, ada niat untuk khianat. Bahkan bukan hanya mengkhianati orang tersebut, dia mengkhianati keluarganya, mengkhianati istrinya. Ya, ini tetap masuk dalam kategori pengkhianat. Tapi macam-macam modelnya pengkhianat itu. Yukhadi'uk. Dan manusia seperti ini banyak. Orang-orang yang tampilannya Masya Allah seolah-olah sahib kita, sahib kita, kawan kita, tapi dalam dirinya apa? Ingin khianat. Loh, dari mana Ustaz? Ya dari muamalah. Kalau sudah muamalah dengan kita, khianat dia. Pegang harta kita, khianat. Ketika kita memberi kepercayaan berupa ucapan, khianat dia sampaikan. Karena memangnya jiwanya kotor. Jiwanya jiwa pengkhianat. Dan yang paling berbahaya itu orang yang jiwanya pengkhianat tapi bajunya baju kejujuran. Itu yang paling bahaya. Persis orang munafik. Itulah mengapa ikhwani fillah, kalau antum baca generasi salaf nasihat-nasihat mereka, itu sampai mereka mengatakan apa? Jangan banyak bergaul zaman sekarang. Itu zaman sekarang maksud zaman dulu, Pak. Karena banyaknya para pengkhianat. Apalagi zaman sekarang. Level tinggi, ya, level tinggi itu politik dan sampai level rendah. Kalau level politik sudah jangan kaget, sudah kita sudah berkali-kali dikhianati. Ya. Oh, fulan Islamis paling udah podo pai. Khalas. Ya itu menungso itu. Kalau percaya dengan manusia ya gitu, kecewa. Kalau kita meletakkan harapan kepada manusia, kecewa kita. Letakkan harapan kepada zat yang tidak akan mengecewakan kita, Allah Azza wa Jalla. Menungso hakadha lisan, ya akhi. Kemudian Nabi menyebutkan tentang kebakhilan, tentang dusta. Yakni kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini, kebanyakan itu orang-orang penghuni neraka itu ya masalah pada akhlaknya, masalah pada sikapnya, pengkhianatan, dusta, bakhil. Kemudian wasyindir al-fahash. Shindir al-fahash yakni orang yang buruk akhlak dan buruk lisan. Itu calon penghuni neraka. Shindir itu akhlaknya tidak baik. Dari mana kita tahu akhlak kita baik atau tidak baik? Lihat sekitar. Kalau orang-orang baik tak ingin duduk sama kita, akhlak kita tidak baik. Kalau orang-orang berharap kita mati, akhlak kita tidak baik. Kalau orang-orang berharap kita ini jauh dari mereka, akhlak kita tidak baik. Jangan sampai na'udzubillah
kepergian kita menjadi apa? Kebahagiaan orang lain. Keberadaan kita menjadi tangisan bagi mereka. Kita ini harus menjadi orang baik seperti bayi yang baru lahir. Kedatangannya dirindukan, dielu-elukan. Itu ciri akhlak. Kenapa saya katakan orang-orang saleh? Karena kalau orang-orang fasik bukan ukuran. Banyak orang yang akhlaknya buruk, kawannya banyak. Kawannya siapa? Ya orang-orang fasik. Tapi orang-orang baik tidak mau mendekat dia, takut. Itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwa seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditakuti akhlaknya, ditakuti sikapnya. Orang nggak seneng, takut. Kenapa takut? Karena buruk akhlak, buruk lisan. Ketemu dekat jadi pengkhianat. Kalau dekat lisannya tajam, lisannya kurang baik. Sehingga orang ketemu fulan menghindar, ketemu fulan menghindar. Semua orang menghindar. Yang tidak menghindar ya sahibnya dia. Podo-podo buruk akhlak, fahash, yang lisannya kotor. Dan ingat, juga ada satu hadis yang juga perlu kita perhatikan terkait dengan tolok ukur kebaikan akhlak kita. Lihat akhlak kita di mana? Lihat akhlak kita di mana? Di rumah. Apa komentar istri kepada kita? Karena orang itu akan memperlihatkan jati dirinya kalau di dalam rumah. Kita orang ini membuka topeng di mana? Di rumah, Pak. Dibuka topeng itu. Kalau di dalam ketemu di luar gini, saya mau jadi orang buruk, yang malu. Tapi kalau sudah sama istri dan anak, sudah hilang rasa malu. Mereka sehari-hari dengan kita. Makanya kata Nabi SAW apa? Khairukum khairukum li ahli. Kalau istri kita mengatakan inti itu orang jahat, inti itu kasar, kita kasar, Pak, hati-hati. Kalau anak-anak kita kemudian melihat kita itu kejam, kita kejam. Sekalipun kawan kita mengatakan inti orang khair. Kawan itu karena kita kalau sudah keluar pakai topeng, semua. Ya. Kalau dia tidak pakai topeng, malu dia. Kalau sama istri tidak malu. Demikian pula dengan orang-orang dengan tetangga itu juga tolok ukur kata Nabi SAW. Kalau tangga kita mengatakan baik, kita baik. Jadi orang yang paling bisa menilai kita itu, dan itu yang bisa menjadi tolok ukur kebaikan kita, lihat sikap dan komentar orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kalau orang jauh, antum tidak tahu saya, ngelihat oh Masya Allah Isa. Bisa jadi saya bukan tidak Masya Allah, tidak Masya Allah. Karena antum kapan ketemu saya? Mek ceramah. Pas ceramah yuk kita orang khair, Pak. Kelihatan soleh kabeh di masjid, kelihatan soleh kabeh. Orang sih di masjid mau gebes orang, enggak mungkin. Semua yang dia ada di masjid kelihatan soleh kabeh. Apalagi pakai kopiah, udah wani dia mau. Tapi orang itu kelihatan dari mana? Sehari-hari. Ya. Sehari-hari. Maka ada kisah dengan Umar bin Khattab. Itu ketika menilai seseorang, Umar itu mengatakan orang itu bisa dinilai dari apa? Dari pergaulan. Ya. Jadi seseorang ketika ada orang yang membawa satu orang menjadi seorang saksi, ya Umar ini saksi saya atau penjamin saya dalam satu perkara. Orang ini saksi saya. Dan saksi itu kan biasa yang dibawa adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang baik. Kata Umar bin Khattab, apakah kamu pernah safar dengan orang ini? Kamu berpergian? Pernah kamu safar? Tidak pernah. Apakah kamu pernah bertransaksi urusan harta dengan orang ini? Tidak pernah. Apakah kamu tahu orang ini masuk keluarnya di mana? Tidak tahu. Kamu belum mengenal orang ini. Belum mengenal orang ini. Tidak bisa kamu katakan orang ini adil, orang ini baik. Safar kamu belum pernah. Maka artinya apa? Orang itu akan terlihat kalau sudah ngumpul lama. Kalau sudah ngumpul lama. Kita orang sama Harim kan sudah ngumpul lama. Kelihatan. Makanya orang biasanya kalau pertama kali baru kenal, baru kumpul, itu Masya Allah, khayir-khayiran. Ya. Khayir-khayiran. Antum zuat kan seperti itu ya kita orang.
Kesadung, ya Allah, astagfirullah. Dak apa-apa. Saya iki kesadung, nang di matamu iki. Wali Ustaz. Ketok aslinya kelihatan sudah. Dulu masih pakai apa? Pakai topeng ya. Agar disebut rejal, Masya Allah. Apalagi yang pacaran, Allahu Akbar. Sudah penuh dusta, banyak dosa. Ya. Artinya apa? Semakin lama kita bergaul, itu semakin kitanya itu semakin apa? Semakin membuka diri. Dari situ orang tahu. Maka keluarga itu perlu. Ya po, istri saya ngomong sama, istri saya melihat saya ini sosok yang bagaimana? Ya, tentu kalau istrinya memang masih ya normal lah. Ya, karena ada seorang wanita yang jahat, laki-lakinya baik ya tetap dianggap tidak baik. Saya katakan istri-istri yang saleh, yang normal. Bagaimana pandangan dia? Saya ini suami yang baik apa enggak? Ini nanti pulang kita tanya. Ya, jangan ngambuk kalau dia bicara jujur. Ya. Karena itu salah satu tolak ukur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.